Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pertiwiningrum, NIM 19111100002631 dari kelas metode penelitian MB. Yang terhormat selaku Bapak dosen kami, Bapak Purwo Adi Wibowo SEMSC. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Bapak. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian metode penelitian secara lengkap. Metode penelitian ini pada dasarnya bersifat ilmiah yang mendapatkan data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, ada kata kunci. Yang pertama bersifat rasional, yang kedua bersifat empiris, yang ketiga bersifat sistematis. Yang pertama rasional, ini yang bersifat masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua yaitu sifat empiris, yaitu yang dilakukan, yang diamati dengan mata indera kita, supaya terlihat oleh kita sendiri maupun terlihat oleh orang lain yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu sistematis, yaitu proses yang digunakan penelitian ini dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, seperti itu. Yang kedua, sebut dan jelaskan komponen metode penelitian. Ada 3. Yang pertama, data dan sumber data. Data dan sumber data ini harus dituliskan, termasuk sumber data yang diperoleh apa tadi, dituliskan semua. Yang kedua yaitu jenis penelitiannya. Jenis penelitian secara umum dikenal dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang ketiga yaitu bagaimana sih data dianalisis. Nah, data ini dikumpulkan terlebih dahulu semuanya, baru dianalisis dengan baik dengan teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitian yang Anda teliti. Seperti itu. Yang ketiga, jelaskan cara-cara ilmiah yang dapat digunakan dalam metode penelitian. Ini ada 3 cara. Yang pertama bersifat rasional, yang kedua bersifat empiris, yang ketiga bersifat sistematis. Yang pertama bersifat rasional. Sifat ini bersifat masuk akal, sehingga orang lain bisa menalar apa yang kita teliti, seperti itu. Yang kedua bersifat empiris. Cara-cara yang dilakukan ini bisa terlihat oleh pandangan mata indera kita sendiri maupun orang lain bisa merasakan, bisa mengamati dengan cara-cara yang kita gunakan. Yang ketiga ini dengan cara sistematis, digunakan dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, seperti itu. Yang keempat, jelaskan tujuan penelitian dilakukan. Tujuan dan kegunaan ini secara umum ada 3 macam. Yang pertama bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti ini data yang diperoleh dari penelitian itu yang betul-betul baru dan sebelumnya belum ada. Yang kedua yaitu pembuktian. Setelah kita mendapatkan data-data yang belum ada dan sudah kita temukan, kita harus membuktikan. Data-data itu diperoleh, digunakan untuk membuktikan. Supaya apa? Supaya tidak ada keraguan terhadap informasi dan pengetahuan tertentu yang kita dapatkan tadi. Setelah kita penemuan, setelah kita pembuktian, selanjutnya kita harus pengembangan. Mengembangkan, memperdalam, dan memperluas pengetahuan yang telah ada.
Soal selanjutnya, jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. Data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Yang belum tahu akan tahu masalahnya, seperti itu. Yang selanjutnya memecahkan masalah berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar tidak terjadi permasalahan. Yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan. Berdasarkan tujuan metode penelitian dapat diklarifikasikan menjadi penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Selanjutnya, berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Soal yang ketujuh, sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode kuantitatif ini metode yang tradisional, yang sebelumnya belum ada. Metode ini sudah cukup lama yang digunakan, sehingga tradisi ini sebagai metode penelitian yang sebelumnya. Yang selanjutnya, metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama ini. Dinamakan metode-metode karena berdasarkan pada filsafat post-positif. Soal selanjutnya, jelaskan secara singkat kapan sebuah penelitian kualitatif maupun kuantitatif dilakukan. Kapan metode kualitatif dan kuantitatif dilakukan atau digunakan ini perlu dipertentangkan karena saling melengkapi dan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri. Berikut dikemukakan kapan sebaiknya kedua metode tersebut digunakan. Penggunaan metode kuantitatif bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas pada suatu populasi. Bila ingin mengetahui pengaruh atau perlakuan treatment tertentu terhadap yang lain. Bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Bila peneliti ingin mendapatkan data yang benar-benar akurat. Bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, maupun produk tertentu. Kapan metode kualitatif ini digunakan? Bila masalah penelitian ini belum jelas, untuk memahami makna di balik data yang tanpa, untuk memahami interaksi sosial. Ini berperan serta wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan demikian, akan dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas karena sudah adanya pemahaman interaksi sesama manusia, seperti itu. Selanjutnya, memahami perasaan orang. Perasaan orang ini sulit dimengerti kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ataupun observasi berperan serta dengan ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Jadi
kita tahu apa perasaan, apa yang dirasakan oleh orang tersebut itu dengan metode memahami perasaan orang lain. Nah, ini perlu dengan metode kualitatif. Untuk mengembangkan teori yang belum dikembangkan tersebut, kita harus mengembangkan lagi melalui data yang diperoleh, data lapangan seperti itu. Teori demikian dibangun melalui metode kualitatif. Peneliti tahap awal melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data, dan tahap awalnya itu pengumpulan data, terus diverifikasi dengan pengumpulan yang lebih mendalam. Bila hipotesis terbukti, maka akan adanya tesis ataupun menjadi teori seperti itu. Selanjutnya untuk memastikan kebenaran data. Supaya tidak ada lagi terjadi keraguan-keraguan data yang belum kita ketahui, kita harus menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya meneliti sejarah perkembangan kehidupan kepada pelaku atau orang, data dokumentasi, wawancara, perkembangan kehidupan raja-raja di Jawa, sejarah perkembangan masyarakat tertentu sehingga masyarakat tersebut tahu bahwa sejarah-sejarah yang dahulu ada datanya, ada penelitian yang bersifat akurat, supaya masyarakat tersebut tidak ada keraguan seperti itu. Selanjutnya, jelaskan kompetensi peneliti kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi peneliti kuantitatif ini memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti. Yang kedua, mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah-masalah penelitian yang belum diteliti atau masih dalam keraguan. Memahami berbagai jenis metode, memahami teknik-teknik sampling, mampu menyusun instrumen baik tes maupun non-tes untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti maupun menguji validasi yang akan diteliti seperti itu. Selanjutnya, bila pengumpulan data dilakukan oleh tim, maka harus mampu mengorganisasikan tim peneliti dengan baik. Kita harus menjalankan apapun data-data tadi, diolah, dianalisis, dikembangkan seperti tadi pada soal berikutnya. Selanjutnya, mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian, mampu pengujian hipotesis. Selanjutnya, kompetensi peneliti kualitatif. Yang pertama, memiliki wawasan yang luas, mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti. Kalau kita tidak memiliki wawasan yang luas, kita tidak bisa melanjutkan atau mengembangkan atau menganalisis atau mengumpulkan data tadi. Maka dari itu kita harus mempunyai wawasan yang sangat luas seperti itu. Yang kedua, mampu menciptakan raport kepada setiap orang pada situasi sosial. Setiap orang yang ada pada konteks sosial. Seperti tadi, manusia kalau kita tidak berinteraksi sosial, kita tidak tahu apa perasaan manusia tersebut. Kita harus melakukan uji peneliti, baik wawancara, kuesioner, atau yang lain. Selanjutnya, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek tersebut. Kalau kita tidak peka atau tidak merasakan apa yang harus kita teliti, kita tidak tahu apa yang kita teliti. Kalau kita sudah tahu apa yang kita teliti, maka kita sudah mempunyai seperti
data-data yang harus kita teliti, yang harus kita pecahkan masalah-masalahnya seperti tadi. Selanjutnya, mampu menganalisis data kualitatif secara induktif, mulai dari deskriptif domain komponen sosial, mampu menghasilkan temuan pengetahuan, mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Kita harus membuat laporan itu secara sistematis, jelas, sampai kepada intinya, lengkap. Semua apapun data harus bersifat benar. Tidak boleh mendapatkan data atau membuat data itu sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai apa yang ada, begitu. Dan rinci, kita harus merincikan apa tadi semua itu yang ada. Kita harus membuatnya dengan jelas. Mampu membuat abstraksi hasil penelitian dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Abstrak ini bersifat seperti kesimpulan, jadi apa yang isi di dalam jurnal tersebut itu sudah bisa kita lihat di abstrak. Tetapi jangan lupa, tidak hanya lengkap abstrak itu, tapi kita harus membaca, meneliti, menganalisis, mengumpulkan data, mengembangkan data dari isi jurnal tersebut. Yang ke-10, mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat secara luas, baik itu secara tatap muka atau secara media sosial melalui PPT, melalui jurnal harus diupload seperti itu. Yang 10, soal yang ke-10. Menurut Anda, jenis penelitian yang diusulkan di Metopen termasuk kuantitatif ataukah kualitatif? Di sini saya meneliti bersifat kuantitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.